dung tong tong dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye. Selamat datang di podcast Orang Sibuk 69. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian berada tentunya ya. Semoga kalian sehat-sehat di rumah, masih dalam keadaan pandemi. Jangan terlalu banyak keluar rumah kalau misalkan gak penting-penting amat. Ya kalau misalkan memang mendesak amat, ya udah gak apa-apa. Tapi jangan lupa protokol kesehatannya tetap digunakan gitu, oke? Udah lama banget gue nge-podcast, kira-kira udah hampir 3 bulanan maybe, atau 3-2 bulanan lah gue nge-podcast. Dan akhirnya sekarang gue nge-podcast lagi. Ya mungkin nanti ada beberapa hal yang terbata-bata, ya it's okay lah ya, itu nggak apa-apa lah ya. Ya namanya juga udah lama nggak itu kan ya udah lah gitulah pokoknya ya. Nah, kali ini gue nggak sendirian tentunya. Mungkin orang ini akan ada di hampir semua episode ke depan gitu. Jadi kontraknya panjang sama nih orang nih. Ini ya bro, mudah-mudahan sponsor masuk ya, tolong. Udah ada kemarin. Oh iya. Udah ada. Oh ada. Oh yang itu ya? Iya. Oh. Itu kan tapi Iya, tapi sudah tidak diperpanjang lah. Iya itu. Kali ini gue mau ngebahas film, mulai dari film kesukaan gue sampai kenapa gue pernah terlibat dan orang ini terlibat di sebuah pembuatan filmmaker ya, pembuatan film ya. Nah, sebelum itu gue mau ngebahas, gue mau present dulu. Ya, orang ini sudah sangat amat sering kayaknya di podcast gue ya, beberapa episode lah selalu mengisi. Dan emang ya cuma dia yang bisa ngisi, yang lain ya nggak tahu. Tuh, selamat datang Bang Jo. ya selamat datang, selamat sore para pendengar. Yoi, para pendengarku dong. Kok gitu? Apa kabar Bang? Saya tapi masalahnya tapak saya sudah sehat. Mohon maaf, nggak cuma kantong bapak ya, Iya. nggak sehat. Kantong Kantong saya kita juga, semua iya. nggak sehat. Kantong kita semua udah nggak sehat. Udah parah. Iya makanya. Nah, kan kali ini gue mau ngebahas film Bang. Ya, lu juga kan mungkin lu lebih berpengalaman lah daripada gue. Kalau gue kan terjun film tuh baru 3 atau 4 kali lah gitu. Sisanya ya itu sih, yang itu sisanya video-video biasa lah. Nah, sebelum kita ngebahas bagaimana si film itu dibuat gitu, ya berdasarkan kacamata awam aja, yang amatir aja. Amatir. Iya. Iya. Nah, gue mau ngebahas soal film kesukaan. Ya. Genre film. Kayak genre film yang gue suka tuh terutama itu action, komedi, terus thriller terkadang, misteri yang teka-teki gitu. Horor gue nggak terlalu suka. Apa lagi ya? Science fiction juga nggak terlalu suka amat. Ya paling itulah. 4 itu action, komedi, thriller sama misteri. Kalau lu Gue paling apa ya? Itu gue belajar dari lu kayaknya. Kalau gue lebih suka science fiction, action, iya. komedi, sama kalau masalah sejarah, saya gue suka antaranya sih. Kalau gue lebih suka dengan apa ya, jalan cerita yang lebih dramatis daripada lu punya efek yang terlalu berlebihan. Suka juga sih, tapi kalau kayak misalkan film Marvel deh, kan banyak banget tuh yang pakai CGI segala Iya. itu gue juga suka sih. Tapi kalau misalkan jalan cerita yang nggak masuk, itu gue nggak suka. Oh.
contoh kayak misalkan apa namanya kayak ini nih pas kita kuliah kan ada lalu perlombaan itu perlombaan pos 1. Iya betul. Perlombaan pos 1 itu kan ada teman kita jurusan lain. Iya. Terus Yang kata apa namanya si bagian si bagian ini loh kita kan apa namanya teman satu kita tapi beda jurusan. Iya. Anggap saja inisialnya TI. Oke. Inisialnya TI. Nah si TI ini kan dia TI dong TI. Yoi. TI kan. Yoi. Teknik. Teknik informatika yang Ya. harusnya bukan seharusnya yang diharapkan lebih menguasai. Ya. Yang mau lebih menguasai grafik lah ya. Iya betul. Kalau enggak MI lah. Oh iya. Mitra industri. Ya wow. Bukan. Oh, Saya lupa jurusan MI itu kayak jurusan manajemen informatika apa ya? Iya. ya pokoknya itu. Iya, Ya, itu. Nah, di perlombaan itu di perlombaan pas itu si teman kita itu yang inisialnya T itu dia terlalu banyak adegan action. Oh gitu. Terlalu banyak adegan action dan banyak efek-efek yang menurut saya tidak perlu diperlukan. Oke. Contohnya Misalnya kayak apa namanya pas adegan fighting Ah. ada petir segala macam tapi jalan cerita kan nggak masuk. ya mungkin dia terinspirasi dari apa hero Marvel atau apa slash apa hero Marvel Yang ini Thor. bukan dong. Bukan dong. Siapa tahu mungkin dia terinspirasi dari Yang Gundala. itu DC ding bukan Marvel. wow. DC bukan Marvel. Siapa tahu dia terinspirasi dari Gundala. Iya, di flashback di sini kan. Yoi. Maka baru si Thor. Jadi nah terus gue juga kan apa namanya lebih apa ya karena ya mungkin kenyataan dunia itu sudah pahit gitu kan kayak gue tuh lebih suka yang menghibur gitu yang lebih membuat gue ketawa lebih membuat gue dengar Komedi. yoi bahkan terkadang gue sebenarnya tuh gue nggak terlalu suka banget sama romance kan sama romance drama romance gitu Oh, saya suka. oh gitu tapi Saya suka dengan yang berinang air mata, oh gitu berinang air darah. Oh, gitu. Iya. Saya lebih suka itu. air ketuban Iya, gitu. itu beda lagi. Oh, beda. Iya Kalau maksudnya air ketuban tuh horor kan? oh iya Kita berdua tidak suka film horor. Oh, iya, Terpaksa. oh iya betul siapa yang suka nonton horor pak Gak ada. oh iya oke nggak perlu disebut lah ya Tambah efek. Tambahin efek. Biar ketawa dikit lah. Biar ketawa. garing pak yang ini dong Oh, nah itu dengan yang gitu. nah gitu dong nah balik lagi nih kan kayak kata gue tadi gue udah terlalu gue udah ya nggak tahu ya mungkin gue lebih seneng yang ya gue kalau mau nonton sesuatu tuh yang memang jatuhnya menghibur gue gitu bukan yang malah membuat gue mikir atau membuat gue jadi terbawa arus baper lah istilahnya kayak gitu kalau misalkan emang like jadi gue nonton film-film yang bikin gue baper itu cuma sesekali aja gitu enggak Sampai ke bau mimpi. iya dan nggak sesering gue nonton film-film yang action romance gitu nggak sesering itu gitu. Karena ya sorry itu saya menurut gue film drama romance tuh kan kadang suka agak-agak lenje-lenje gimana gitu kayak suka bikin senyum-senyum sendiri gitu. Nah, Contoh misalnya film Dilan. gue nggak nonton. Gue nonton. Oh nonton. Gimana gitu? Berkali-kali. Berapa kali?
5 kali Anjay. dapat emang. Dapat feel-nya selalu dapat terus. Iya, gue udah gitu terus, tapi kan gue nonton 5 kali nih. 5 kali tuh emang gue dapat, dan gue ketawa sendiri bingung. Lu ketawa sendirinya karena Ya lucu aja gitu. lucunya. Lucu aja dengan adegan-adegannya. Oh, I see. Iya kayak misalnya contoh satu scene yang kayak ini ya, saya ramal. Oh. Padahal namanya Dilan kan? Bukan Iya. Ramal. Iya. Oh iya juga. Iya kan saya ramal. Iya namanya kenapa ramal? Iya benar. Gak konsis ya. Nggak konsis. Tapi kan emang nama dia di peran itu gila. Oh, Kan? tapi Kenapa? dia selalu menyebutkan saya ramal mulu. Oh. Kan kayak gitu. Ya mungkin dia ingin menyaingi Sama. peramal mungkin atau Yang gede di kubus. kayaknya Deddy Corbuzier nggak bisa ngeramal. Aduh salah ya dia. Siapa namanya? Itu. Demi Lovato. Oh bukan. Roy Kios. Oh Roy Kyo. Bisa. Oh dia bisa Roy Kyo. Bisa kan? Boleh. Ah. Nah itu maksud gua kayak gua pengen gua nonton atau gua pergi ke bioskop atau ke tempat-tempat hiburan lainnya ya karena gua literally butuh hiburan gitu. Bukan yang malah bikin gua mood drop atau segala macam dan gitu karena kalau misalkan emang ya ini kan preferensi orang kan berbeda-beda ya maksud gua kayak kalau misalkan emang lu mau cari yang drama-drama ya lu nggak usah nonton ini lah menurut gua. SCTV. Ya bisa jadi SCTI gitu ya. Iya. Oh iya. Gua gitu kayak hidup lu juga hidup tuh udah Berdrama. iya udah banyak drama. Oh iya. Gua musik kok ada yang ketawa. Maksud gua kalau misalkan sampai lu ke bioskop juga nonton sesuatu yang berbau-bau drama menurut gua agak apa namanya agak kurang karena gini sorry jujur aja gua setiap nonton film drama romance itu dari misalkan opening nih gua udah bisa nebak endingnya tuh kayak gimana. Masa? Iya gitu loh kurang karena rata-rata begitu ada yang happy ending, iya. sad ending gitu kan. Jadi lu mengambil langsung ke conclusionnya. Iya. Mengambil kalau udah. Iya. Kalau dia awalnya begini berarti akhirnya kayak gitu. Iya makanya gue kadang tidak semenikmati gue nonton film komedi. Nah sekarang gue tanya nih, kalau misalkan tujuan dari sebuah film itu itu apa? Tujuan film itu dibuat, film apapun itu. Tujuannya tuh pasti kalau misalkan orang-orang yang buat film pasti punya tujuannya dong. Iya iya. Pesannya dong. Nah berarti kok masing-masing genre pasti punya tujuan dan pesannya masing-masing dong. Tentu. Menurut kalau misalkan contoh kita ambil kasus film drama romance, berarti ada pesannya dong yang diberikan oleh si penulis skenario kan, direktornya kan. Nah maksud gua ya udah kalau misalkan lu kalau nonton film drama romance ya udah walaupun lu udah tahu akhirnya bagaimana tapi itu pesannya disampaikan oleh si Membuat film atau film si itu. Nah soalnya menurut gua apapun itu film apapun mau genre apapun pasti dalam film itu punya makna tersendiri gitu punya pesan-pesan yang dia tersendiri. Contoh misalkan kita kayak film kita di film satu. Iya. Contohnya kita ngambil itu kan temanya apa sih waktu itu? Gua nggak tahu yang film satu kan gua belum masuk. Oh iya, sorry, temanya itu kalau salah Bineka Tunggal Ika udah beda-beda tapi satu dua. Kalau tema itu kan kita bisa ngambil, oh ya udah kita ngambil tema satu yang katanya Indonesia itu memiliki manusia yang beragam, tapi ya dari segi bahasa, kata-kata, tradisinya itu kan beda-beda gitu. Jadi maksud gua masing-masing film pasti punya makna dan pesannya tersendiri. Iya oke. Dan si apa namanya
si penulis ataupun si pembuat si film itu mengajak kita untuk terjun ke dalam filmnya itu biar merasakan gitu. Oh iya. Ya, tapi mungkin menurut tuh beda kali ya kalau drama romance kayak jangan terlalu terjun ke dalam film itu dan itu kan soalnya hidup kita yang sudah drama. Menurut gua kan kayak gitu. Tapi kalau menurut gua mau mencicipi gimana sih perasaan drama yang dibuat oleh gitu. Iya, setuju, sepakat. Soalnya iya sih, maksudnya memang kan dari setiap film yang dibuat tuh pasti ada pesannya, ada sebuah nasihat yang ingin disampaikan gitu kan, atau ada kritikan atau apa segala macamnya yang ingin disampaikan sama si pembuat filmnya. Memang itu apa ya, memang itu aku itu memang ada gitu Ya. Cuman ya itu balik lagi kayak ya mungkin ini selera masing-masing gitu kan. Betul. Gua kayak ya itu, karena gini bang, nggak tahu ya ini cuma kejadian di lingkungan gua aja atau mungkin di lingkungan lu pernah terjadi gitu. Beberapa teman gua yang suka nonton film or drama Korea atau yang lain-lainnya, itu kehidupannya kurang lebih terjadi sama dengan film atau drama Korea yang dia tonton gitu loh. Dan itu bukan kejadian yang sebelumnya pernah terjadi ya, tapi jadi kejadian itu terjadi setelah dia nonton film itu gitu. Nah, itu juga yang jadi salah satu kenapa gua agak agak jarang nonton film yang berbau drama romance gitu. Karena gue ya mungkin agak lebay sih ya, maksud gue nggak mau itu terjadi di gue gitu. Karena nggak sedikit temen gue. Iya. Teman-teman itu juga seperti itu. Mereka kayak apa ya? Terdoktrin bahwa kalau drama Korea itu pertama apa ya, kalau menurut gue tuh film itu selain dia punya cerita yang bagus, selain punya teknik-teknisi yang bagus, iya jelas. Juga punya pemakan yang bagus. Jelas. Kalau drama Korea gua itu. Gua nggak ngeliat gantengnya tapi actingnya. Iya. Tapi kan untuk bagi laki-laki kan. Oh iya. Itunya makanya. Iya. Kalau lu misalnya ngeliat ceweknya tapi. Iya dong. Bagi cewek. Iya. Iya. Apa ya? Yang gue lihat sekarang itu mereka itu kayak terdoktrin, kayak pengen bersama, lu bisa nggak sih gitu? Oh, I see. Gue bisa nggak sih punya yang selain itu? Iya, I see. Gitu maksud gue. Oke, I see. Itu kayak mereka tuh terlalu berharap, tapi jangan gitu. Mereka terlalu apa ya? Terjun banget gitu. Sampai pengen seperti mereka gitu. Iya, pengen seperti mereka. Ada nggak sih orang kayak gitu yang bikin terus? Tapi skincare makanya. Iya benar juga sih. Maksud gua iya benar. Setuju. Masa kita undangin sih para psikiater. Oh iya benar juga. Psikolog. Iya, psikolog itu bisa apa ya? Dia bisa menjawab pertanyaan kita yang kenapa bisa sampai ngeblok ke dunia nyata. Iya gitu. Iya, karena kita juga nggak ada yang tahu ya. Iya. Iya, gua tepuk tangan. Iya. Nggak tahu sih kalau yang gitu. Banyak loh misalnya kasus-kasus kayak anak yang umur 18 tahun, berapa ini lah, berapa itu lah, banyak yang begitu. Iya, sih. Makanya apa ya? Ya itu maksud gua itu juga itu salah satu pemicunya kenapa gua jarang nonton drama romance gitu. Tapi bukan berarti gua nggak suka ya. Enggak, gua juga soalnya ada beberapa film drakor yang gua suka. Oh jelas. Gue juga awalnya tuh sok-sokan kayak nggak mau nonton gitu. Iya, jadi itu sekali. Awalnya jual mahal ya. Iya, awalnya tuh dicekokin. Jadi film drakor pertama yang gue tonton, film sama ya itu pokoknya drama Korea yang pertama kali gue tonton tuh Descendant of the Sun. Sama. Descendant of the Sun.
Terus itu referensi dari siapa? eh, Nggak ada lah ya. ada orang yang referensiin. Terus yang kedua Crash Landing on You. Oh shit. Itu romance semua tuh, romance semua tuh. Tapi dapet tuh. Itu literally romance tuh, bener. Yang ketiga itu Itaewon Class. Oh shit, oke. Ya. Ya. Dan tiga-tiganya sangat amat membekas di gua. Ya. Itaewon Class, terus satu lagi yang The World of Married. Itu saya enggak. Itu gua nonton. Jadi empat itu gua nonton, dan yang menurut gua dari keempat itu yang paling bagus Itaewon Class menurut gua. Oke. Karena dari segi cerita, terus tokohnya oke. Dan kan katanya Itaewon Class itu dari webtoon kalau nggak salah. Iya betul. Nah, dan itu tokohnya mirip semua, gokil. Oh shit. Gokil. Maksudnya kebanyakan mirip gitu sama. Soalnya gue nggak lihat yang webtoonnya. Oh iya, gue lihat webtoonnya setelah film itu. Iya, setelah selesai nonton drama. Gue lihat terus, mirip ternyata. Nah, tadi apa cerita tokoh sama pengambilan gambarnya, terus setting tempatnya. Yang di webtoon. Gue nggak baca webtoonnya, tapi itu bagus asli. Setting restorannya keren banget asli. Keren. Soalnya gue nonton yang di Taiwan kan sama beberapa episode doang. Oh gitu. Nah, tapi gue dari 4 itu paling gue suka sih ya itu yang pertama tadi, Desktop Design. Oh, Design of Itu Design. ceritanya masuk tuh. Dan lebih banyak komedinya sih ya. Iya, betul. Nah, tapi ada satu lagi yang baru banget kemarin kelar, yang Kingdom Limito. Oh iya sih, ya. Tapi gue belum nonton. Kingdom apa itu bagus. Oh gitu. Yang ceritanya bagus. Oh. Itu kedua menurut gue. Oh. Tapi yang gak yang pertama itu yang Desktop Design. Oh. Itu parah. Ya, gue juga setuju sih sama Jadi dia. kita tuh pasti kayak opa gitu. Wah, yang mana itu tadi? Kenapa ada begituannya? Ya itu, gue sepakat. Karena ya emang Descendant of the Sun juga ceritanya oke. Ceritanya oke banget. Nah, kenapa gue bilang Itaewon Class itu bagus banget menurut gue? Karena alur ceritanya gokil. Jadi kayak lu nonton nih, kayak gue di awal kan tadi gue bilang gue kadang suka nebak-nebak kan. Kalau misalkan gue udah lihat openingnya, endingnya kayak gini. Tapi semua tebakan lu salah. Salah, semua di Itaewon Class salah. Kalau di Descendant of the Sun masih ada sedikit tebakan gue yang benar. Iya. Oh itu iya. Nah, di Itaewon Class semua tebakan gue salah. Jadi misalkan gue nebak, ntar si tokohnya abis ini begini nih. Ternyata kebalikannya. Gokil asli, ceritanya gokil. Lu kalau nonton lu kelarin nonton itu, gue yakin Gue ada filenya nggak? ada Sekarang gue di rumah. itu gue nonton tuh. Iya, gue sangat amat menyarankan lu nonton asli. Gue sangat amat menyarankan karena itu menurut gue ya itu the best banget asli. The best banget asli. Oke. Nah, itu tadi udah drama Korea. Maksud gue kayak terus ada beberapa orang yang kerjaannya tuh nyinyir gitu kan. Kayak beberapa film itu suka dikritik secara berlebihan gitu. Sama netizen. Sama penonton. Maksud gue gini, kayak entah lu setuju atau enggak ya, sebuah karya itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Oke, seni itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Karena seni itu referensi orang gitu. Ya beda-beda, seni orang tuh beda-beda. Iya betul. Nah, so kalau misalkan memang menurut lu itu kurang, itu udah cukup nikmati itu. Betul. Kayak yang tadi di awal lu sempat bilang iya kan? Iya. Itu. Nah, ada beberapa orang yang gue sesali begitu kan mengkritik sebuah film tuh lebih dan apa ya, seolah-olah dia tuh apa ya, yang udah paling like netizen pada umumnya, yang dia tuh udah paling jago lah gitu.
yang ngebuat si film itu, entah itu jalur ceritanya, entah itu editingnya, ya namanya sebuah karya atau sebuah ciptaan manusia pasti kan ada yang gak sempurna dong, gak mungkin 100% perfect dong. Betul. Rating film juga kan gak mungkin 10/10 dong. Enggak dong. Iya kan? Kalau misal gua rating 10 tuh 5 nih. apa? 5,5. Ya film ya? Iya. Oh ya udah, oke, kita ganti. Iya. Maksud gua, ya rating film tuh kan nggak mungkin 5, maksudnya mungkin ada yang 5/5, tapi kan itu hanya beberapa film gitu kan. 4,9 lah. Iya. Maksud gua, misal pun si film itu poin 5 apa? Dapat rating 5,5, 5/5, pasti kan tetap ada hal yang kurang dong gitu. Iya. Maksudnya gitu. Nah, gua kadang suka agak risih sama orang-orang yang mengkritik itu secara berlebihan. Maksud gua, ya kalau lu memang nggak suka, sudah, lu boleh banget kritik, boleh banget kritik, boleh banget lu kasih masukan tentang film itu, boleh banget gitu. Ya demokrasi kan bebas. Tapi kan tetap ada pakem-pakemnya dong. Iya, Nggak bisa. lu jangan terlalu tinggal banget. Iya, nggak bisa bablas banget dong, ya kan? Kayak gimana itu? Ada kalau bagi orang yang suka dia, tapi dia nggak bisa melakukan pendidikannya gitu. Iya, Terus ini tapi lu nggak bisa buat film. Iya, iya. Kita buat contoh misalkan kita bikin film ini, pasti banyak kritisi memang. Iya. Kita yang kita masih baru kan. Iya. Tapi sebenarnya lu bisa kan sih bikin film kayak kita. Iya, sepakat. Boleh kritik, itu bisa jadi masukan kita. Ya tapi terlalu nyinyir juga bikin gimana ya? Iya. Kita gitu. Ada kata-kata yang Ya, gini, semakin banyak kamu berbicara semakin terlihat kamu tolol. Iya. Iya. Tapi ya udah stop aja. Iya. Oke. Iya. Itu yang sangat disayangkan sih terutama bagi kaum Indonesia ya. Iya, itu. Ya maksud gua ya apa ya? Maksud gua kayak lu boleh mengkritik sesuatu tapi sesuai dengan koridornya gitu. Meskipun kita mengkritik dalam kondisi kita tuh sebagai orang awam, tapi ya ada tata keramanya, ada batasan tentunya gitu kan, nggak kayak anjing filmnya jelek banget gitu ya. Kecuali lu Hanung Bramantyo. Iya. Nah, kalau lu Hanung Bramantyo, udah lu mau janji-janji juga lu buat tunduk. Iya sih. Soalnya dia udah emang Kelas produser film kan. Iya. Atau lu sekelas yang sutradaranya Gundala siapa? Joko Anwar. Nah itu. Iya. Itu baru kan gila gitu. Itu parah sih. Maksud gue gitu, kayak ya maksud gue kayak apa ya? Kalau gimana? Ini balik lagi ke kritik tadi. Oh, gue ada tambahan. Apa tuh? Kamu bilang kalau buku hiburan. Iya. Ada film yang begitu. Apa tuh? Ada film yang begitu. Apa tuh? Fifty Fifty Shades of Iya. Grey. Itu edukasi loh. Iya sih, iya. Tapi kalau buat kalian yang belum cukup umur jangan nonton. Kalau misalnya pun mau nonton, ya bukan gua ngajarin ya. Kalau misalnya pun nonton, ya sendiri aja, nggak usah rame-rame. Oh iya. Oh boleh rame-rame. Maksimal 2 lah. Oh maksimal. Iya maksimal 2 itu rame ya. Iya. Rame dong. Iya. Definisi rame kan lebih dari satu orang. Iya. Iya, benar juga sih. Ya, pokoknya kalau misalkan lu aja. Iya. Oke, lanjut. Nah, balik lagi ke soal mengkritik gitu kan. Iya. Kayak kata lu tadi. Kita kan pernah nih beberapa kali bikin film. Bukan bikin film nih, terlibat dalam pembuatan film. Kita mau bikin film atau terlibat dalam pembuatan film nih? Kita sepakat dulu. Membuat film. Oke. Gue sepakat. Nah, bentar, emang bedanya terlibat dalam pembuatan film dan membuat film apa ya? Beda. Kalau membuat film, kesannya kita yang nge-produce. Kalau terlibat, kita terlibat dalam produksi film itu. Gitu. Maksud gue gitu. Oh, saya. Oh, Bapak yang bikin? Iya. Oh. Yang terakhir.
Apa tuh? Ya, apa ya? Finishing, edit, postpone. Postpone apa sih kok postpone? Sebelum melodi apa? Nggak tahu. Kan sama film dia. Saya kan nggak tahu kali. Saya kan nggak masuk. Saya masuk kan Lem Melody. Lem Melody juga kan sebentar doang. Iya, saya masuk Lem Melody. Bukan bapak dua film ya? Iya, ya, 3 film kita satu. Iya, melodi. satu kan saya nggak ada. Iya, bapak kan itu kan. Enggak. Nah, kok enggak? Enggak. Dia tuh yang siapa yang main? Si Teman itu kan, yang seangkatan bapak kan? Iya. Enggak, saya belum masuk. Lu masuk. Belum. Saya masuk yang Kayak melodi doang. tapi itu sebentar. Saya cuma bantu-bantu kecil doang, nggak banyak. Gitu. Terus habis dari melodi udah. Whisper of the Moon. Oh iya, Whisper of the Moon. Film. Saya terlibat 3, Whisper of the Moon, terus Lem Melody sama di SMA film pendek buat tugas sekolah. Widih. Ya itu film absolut lah. Oke, berarti ibaratnya kita terlibat lah ya. Iya ada 30. Nah, apa ya? Maksud gua, mungkin gua mau cerita dulu pengalaman gua gitu kan. Selama 3 kali gua terlibat dalam pembuatan film itu, menurut gua seru banget. Seru banget. Karena ternyata yang gue pikirkan selama ini membuat film tuh gak semudah itu. Kan memang. Iya. Jadi setiap filmnya pengetahuan gue tuh ya bisa dibilang bertambah lah. Kayak di film gue yang terlibat film pertama tuh yang di SMA, ya mungkin masih sedikit gitu aja pengetahuannya soal editing dan segala macam. Pokoknya di film pertama tuh hampir banget pak. Sempat ada file yang hilang, terus waktu udah mepet gitu kan. Iya, itu gue juga terasa sih. Terus jadi kan waktu itu satu kelas dibagi 2 kelompok. Nah si kelompok pertama ini udah selesai. Dulu kelompok gue. Iya, gua kelompok kedua. Dan lu panik. iya harusnya itu kita pengumpulannya di hari yang sama. Pengumpulan filmnya di hari yang sama. Tapi nggak dikumpulin di hari yang sama. Waktu nego karena ada beberapa file yang hilang. Terus hasil negosiasinya Berhasil dan diundur seminggu berikutnya. Seminggu atau beberapa hari berikutnya lah, gue lupa. Ya udah, akhirnya nggak syuting lagi. Syuting lagi apa enggak ya? Gue lupa. Pokoknya ya udah pas di hari terakhir deadline itu, hari setelah dinego itu ya udah. Akhirnya ya ala kadarnya kita post. Soalnya seinget gue kelompok gue tuh nggak memenuhi syarat apa gitu. Nah durasi apa gitu gue lupa. Pokoknya selama syuting itu semua filenya aman gitu. Semua filenya aman. Tapi pas editing hilang. ya sama kayak gue. Makanya itu. Nah itu SMA tuh itu sampai kelas saya berantem pak, kebagi 2. Wah. Iya, kelompok 1 dan kelompok 2. Mana di antara kelompok udah gitu di antara 2 kelompok itu ada yang pacaran kan juga. Ada yang pacaran, ada yang lagi dekat kan. Ada yang dekat tapi beda kelompok. Ya. Tapi nggak jadi dekat tuh. Hah? Nggak jadi dekat akhirnya. Deket tapi ya gitu. Kayak gitu be aja. Gengsi-gengsian. Maksudnya kayak di depan orang-orang yang sekelompok terlihat biasa aja. Ya di belakang gitu beda. Nah, terus film kedua di Lem Melody terlibat. Tapi ya itu kan posisinya pas meeting ya, posma ya. Nah, belum tahu posma itu kayak pekan olahraga ya kelas meetingnya satu kampus lah ya. Gitu, kelas meetingnya di kampus gua. Nah Lem Melody itu seingat gua diajak kepada daftar. Gua lupa dah. Gue lupa gue diajak apa daftar, gue lupa. Entah gue diajak teman gue apa. Gue diajak sih.
Oh iya diajak Sekar kalau nggak salah. Iya. Siapa gitu, Iya lupa. iya iya iya. Nah, tapi waktu itu gua nggak terlalu banyak ikut karena bentrok sama kelas kan. Eh, ya udah akhirnya gue cuma beberapa kali bantuin doang. Iya. Terus gua itu nggak terlalu terjun. Nah di Wish for the Moon jadi director. Yoi. Nah itu udah lulus. Oh iya itu gua udah lulus. Yoi. Nggak bangga, maksud gue bangga tapi gue merasa performa gue masih buruk di situ. Gak apa. Nah, Yang pertama itu banyak. iya memang. Karena itu first time jadi director kan. Nah Apa yang lu rasakan? di pas waktu itu kebetulan ada teman gue nih, ada si Onik namanya. Dia udah lumayan cukup sering buat terjun di film pendek kan. Jadi Editor kan? dia banyak ngerti lah soal film gitu kan. Nah, gue sedikit terbantu sama dia meskipun waktu itu jatuhnya belum rapi-rapi banget, belum serapi syuting film yang harusnya tahun ini. Gimana tuh? Jadi Cosma tahun ini harusnya kita bikin film lagi. Iya, tapi Nggak jadi kan karena Ya. pandemi. Oh yang filmnya itu? Iya, itu apa? Yang lu buat, itu kabarnya? Oh, itu kabar itu kan. Terus saya kira yang kabar itu udah mau film kan? Oh enggak. Jadi, nah, yang tahun ini tuh, yang waktu itu emang apa ya masih acak-acakan banget lah, kayak proses syutingnya dan segala macamnya. Tapi cukup puas karena alhamdulillah masih juara 1. Iya dong, harus jelas dong. Iya, alhamdulillah. Karena cukup berat mempertahankan Tuhan ya Allah. Bertahun-tahun. Iya dong, berapa tahun tuh juara 1 Eropa? Iya dong, film dong. Emang titisan saya tuh harus bagus. Oh iya, setuju. Makanya ya itu cukup bebannya di situ dan apa ya? Kendalanya waktu itu tuh cuma di budget kalau nggak salah ya. Budget terus properti iya, Kamera. properti make up aman kayaknya make up deh. Properti malah aman kalau nggak salah di Wish for Freeman. Kalau nggak salah aman. Oh, itu banyak ya? Iya. Banyak yang Kameranya banyak. Di Wish for Freeman itu aman, malah pakai gimbal segala. Oh, iya. Nggak pakai gimbal, pakai stabilizer lah. Hmm. Nah, itu aman. Paling dijualnya sama kendala orang itu karena kan ada batas maksimal. Boleh sih. Yang tuh masih ada beberapa orangnya. Iya, Memang sih. Iya. Iya tentu. Nah, Yang filmnya oh iya. Iya, gue juga suka sama editannya. Terima kasih buat tim editing dan kameramen gue. Iya, kinerja gue rapi, masih belum rapi. Gue merasa masih rapi. Dan ada karena berat pak. Apalagi kan
tahu depresinya pakai apa? Papan ujian cetek. Nah itu terus nah yang tahun ini tuh sebenarnya timnya udah mulai rapi Pak. Lightingnya udah mulai rapi. Lightingnya pakai lampu, pakai iya. Oh enggak. Kita pakai yang biasa buat ini depannya kan ada merah gitu. Ya. Ya lampu biasa. Sama neon. Iya, lu situ. Kita reflektor nggak ada. Hah? Reflektor nggak ada. Reflektor nggak ada. Pakai mading. Nggak pakai Nggak. mading. Nah, kalau dulu pakai mading tuh. Oh iya. Apa ada ya? Tapi kayaknya nggak dipakai. Nggak tahu, gue lupa. Nah, kalau gua tuh pas film yang dia pakai mading gua. Oh ya? Maksudnya tuh di IG, Nah, di IG gua pegang mading, beneran pegang mading gua buat dapetin cahaya secara reflektornya itu. styrofoamnya itu. Iya, setiap itu memang berfungsi sih. Ya. Pintar. Nah, yang itu yang tahun ini tuh udah menurut gue udah rapi banget gitu karena emang Monik juga pengennya rapi kan. Ya udah, gue sebagai asisten mencoba untuk membantu mewujudkan itu kan, mulai dari call sheet dan segala macamnya. Pokoknya callingan tuh udah rapi banget, udah ada jadwalnya. Si pemeran ini kapan syuting, si ini kapan syuting dan segala macamnya gitu. Ya meskipun fakta di lapangannya masih berantakan, tapi ya udah masih sudah terkoordinir. Iya, namanya juga masih coba-coba ya kan. Nah, di tengah-tengah syuting yang tahun ini baru. Oh, sudah jalan. Udah, kita udah syuting. Iya, baru separuh sih. Bulan kapan? Februari. Pokoknya syuting itu baru jalan seminggu apa 2 minggu gitu. Seriusan? Iya. Merah di mana? Judulnya belum tahu. Judulnya belum tahu. Judulnya udah ada. Udah rating itu. Belum. Wah, Belum. Itu masih proses syuting, Pak. belum rating sih. Ininya skenario udah rating. Skenario-nya udah. Kamu masih ini lah ya. Iya, masih proses syuting dan masih ya skenario kan masih revisi tapi berarti masih 50%. belum nyampe kayaknya ya. Cuma gua lupa. Tapi itu udah mulai syuting gitu ya. Nah, kayak ternyata seru, tapi ribet. Gimana? Ya ribetnya, serunya tuh karena ribetnya itu. Kalau menurut gua ya, karena kalau misalkan nih, bikin film itu gampang, kayaknya orang nggak banyak tertarik nih. Berani taruhan gua. Ada. Apa? Bikin film tapi gampang. Ya, gua tahu maksud gua kemana. Ada tuh gampang. Iya, tinggal bawa kamera, taruh di pojokan, masuk kosan. Ya. Iya, gue paham. Maksud gue kayak membuat film yang seutuhnya film gitu. Itu ribet banget. Mulai dari nulis naskah, reading, syuting. Sebelum reading, casting. Oh iya, Castingnya Pak itu. Kita harus mengeluarkan sisi terbaik kita tuh. Bukan. Apa tuh? Gua nggak mau pakai bahasa terbaik, alay. Nggak bercanda, maksud gua ya. Kita juga kan harus mencontohkan sama si orang yang di casting dong, tentunya dong. Masa kita yang nge-casting kita nggak bisa gitu ya? Iya. Malu dong. Iya. Gitu. Ya. Tadi apa? Nulis, terus casting, terus reading, baru syuting tuh kan, terus editing, baru post production. Setiap fase itu seru banget ternyata. Gitu, udah gitu. Setiap fase itu kan ada tantangannya kan, dan juga butuh ini. Ya. Itu nggak jauh. Ya cuma kan ya kadang kan gimana gitu ya udah ya gitulah. Kemana sponsor kita itu? Cuman oh iya.
Gak tahu. Oh. Hilang. Ada. Tapi ya, Ya. belum keluar aja. Ya. Ya itu maksud gua kayak kalau misal pun bikin film itu gampang kayaknya nggak bakalan ada orang tertarik gitu. Kayak ternyata sulit pak itu apa ya maksud gua itu untuk film yang 20 menit. Iya, belum Ya. yang 20 menit loh, itu bukan film yang 2 jam. gua juga. Wah, gua nggak ngerti lagi. 2 jam. CGI, Nah, action. animasinya parah. Makanya gue apa ya maksud gue pengalaman gue sebagai director ya apa ya ya jangan dibilang director ya yang pernah ngelit atau yang pernah terlibat nyari transisi ya kan? Buat biar adegannya tuh rapi kayak shoot apa, sinematik apa gitu kan itu ternyata butuh banyak loh stoknya ya kan nggak bisa dan angle mana ya kan waduh buat nambah durasi ya kan anjir Bapak kekurangan durasi ya? yang Whisper tuh lebih malah Whisper tuh lebih justru mendingan lebih banyak. Whisper tuh lebih kalau nggak salah ada yang dikat ya kalau nggak salah Daripada kurangnya pusing. iya kalau kurang Daripada pusing. oh iya ini mau ditempel yang mana iya pusing udah gitu kalau nggak salah Whisper of the kalau nggak salah pas Whisper of the Moon itu ada color grading yang beda kalau nggak salah saya juga lupa soalnya jurinya apa kalau nggak salah yang bilang gitu itu Lu ada nggak tuh? di YouTube Itu yang apa siapa? ya Oh ya di sini udah nggak ada. apanya filenya Iya. nggak ada kayaknya Ada di YouTube. ya. Kita. Iya, YouTube-nya Elbers. Ya, buat kalian yang mau nonton filmnya Elbers, ya bisa di YouTube-nya Elbers Cinema yang nonton udah banyak, lebih banyak daripada YouTube gua. Ya itu. Nah itu kayak, ya ternyata seru banget. Gitu. Maksud gua banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Gitu. Kayak pekerjaan yang kita suka ya itu yang lu bilang seperti itu ya gitu. Iya. Kalau tapi itu ya pekerjaan yang kita suka sih ya butuh banyak effort sama keluarga. Iya, meskipun effort kita tinggi banyak yang kita banyak yang kita korbanin dan segala macam itu kalau kita senang tuh ya udah ya apa ya maksudnya ya 100% dilakukan. iya Sangat-sangat iya oh iya ya apa ya maksud gua kayak kalau misalkan kita kerja di satu tempat gitu terus kita nggak enjoy di situ sebelum lanjut lagi obrolannya Bang Jo ini punya produk Kita nggak ya? Oh kita ya. Ya gue juga terlibat dalam project itu. Jadi satu ember duitnya 1 ember isinya 100 ribuan semua amin ya Allah. Nah kita tuh lagi ngadain PO. Nah PO-nya ini dari tanggal 17 Agustus kemarin sampai tanggal 28 Agustus minggu depan nanti. Jadi buat kalian yang pengen ikutan PO atau kalian pengen tahu produk apa yang kita PO-in, kalian bisa langsung aja cek IG-nya JSLook Apparel. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Mudah-mudahan ini cepat upload ya. Amin. Nah, PO-nya itu tinggal beberapa hari lagi guys. Jadi jangan sampai ketinggalan karena apa ya? Selain kalian dapat produk itu, kalian bakalan dapat beberapa souvenir yang lainnya. Pokoknya souvenirnya bermanfaat banget lah buat kalian. Dan packaging itu tampilan. Yo. Pokoknya nggak kalah sama brand-brand lain lah. Pokoknya jangan lupa follow @JSLook Apparel gitu. Dan nantiin PO-PO berikutnya juga. Karena projectnya ini project panjang banget gitu. Panjang banget gitulah. Panjang. Pasti bakalan
banyak produk-produk baru yang lainnya. Betul. Kalau kita terus melakukan inovasi. Yo. Entah kita bikin baju ada AC-nya, nggak tahu kan? Masker. Oh iya. Ada bingung kan? Iya, siapa tahu kan ntar kita bikin baju yang ada kompresor AC-nya, ada AC 1 PK-nya gitu lah. Yang ini apa namanya yang ada guru. Oh iya benar. Bisa kan? Ya, bisa. Yang berat dia 10 kilo kan? Baju Iya. apa ya? Nyucinya gimana itu? Ya. Itu. Balik lagi ke masalah soal film. Apa ya? Tadi udah ngomongin film kesukaan, film yang pernah kita terlibat di dalamnya. Mungkin film apa yang menurut lu kurang? Iya. Apa ya? Ya ini kan preferensi gitu kan. Pendapat masing-masing. Menurut lu Film apa yang kurang? selama ini lu pernah selama ini lu pernah nonton film, menurut lu film apa yang menurut lu kurang dan kenapa gitu? Ya ini balik lagi ya kayak yang tadi di awal gue bilang, ini pendapat kita gitu. Dan kita kalau misalkan kita ada yang nggak setuju dengan film itu, kita punya alasannya dan maksudnya ya itu balik lagi ke referensi masing-masing. Kalian bisa suka ke film itu atau enggak? Lu ada nggak entah itu film Indo ataupun luar yang pernah lu tonton? Ada sih, baru minggu lalu lah. Itu di TV ada film namanya Bumi Manusia. Yang gue pernah lihat juga. Yang peranin sama si orang yang 9 Iqbal. ya Iqbal, terus si Moron itu. Emang ya? Iya, Oh. itu menurut gue si ininya sih, si Iqbal itu kurang. Menurut gue, kenapa harus pakai Iqbal? Kenapa nggak ada orang yang lebih dewasa? Penggambaran Iya, karakternya. penggambaran karakternya tuh masih kurang menurut gue. Dan kalau itu saya mau faktor itu kurang dari si Moron ini. Oh iya, karena mawarnya tinggi banget ya. Ya, tinggi dan berisi gitu kan. Iya. Iqbal itu yang susah. Waktu itu kurus ya. Yang kurus. Ah. Ini yang gue lihat. Dan bagus itu. Kritik yang pengen gue kasih. Kalau dia sih bagus. Kalau gua tuh ada film Indo. Apa ya? Film Jepang, Tokyo to Train. Film Indo apa ya? Ini Warkop yang baru tapi yang Reborn. Warkop Reborn yang 2 yang dia pergi ke luar negeri kalau nggak salah. Iya. Iya, gue juga nonton tapi menurut gue jalan ceritanya kayaknya ya agak kurang. Pertama iya karena gue beberapa sih dong sih kayak gua kan salah satu penikmat komedi ya kan. Iya, semuanya. Menurut gua komedinya kurang menurut gua ya. Menurut gua komedinya lu kurang. membawa nama Warkop itu pasti lucu. Soalnya yang Warkop pertama lucu pak. Iya lucu. Iya ya kan Warkop pertama tuh lucu. Yang Yang Warkop Reborn ya ini sekali lagi Warkop Reborn ya. Iya itu lucu dan gue seneng dan waktu ada lanjutannya gue berekspektasi lebih. Tapi ternyata pas gua lagi itu agak kurang menurut gue di beberapa. keluar lagi itu masih yang ada adegan beli sepatu Iya. dan Nike. Emang? Iya. Pokoknya yang perginya ke Malaysia dah kalau nggak salah deh. Ke Malaysia ke Singapura ya gue lupa. Pokoknya dia ada adegan di perpustakaan nasionalnya Malaysia. Iya. Itu lucu banget. Menurut gua iya di beberapa scene tuh menurut gua komedinya agak kurang. Itu lucu tuh. Iya. Aduh di beberapa sini. Tapi menurut gue lucu deh. Ini gue Terus pernah nggak pernah nonton nggak? sama pokoknya ada beberapa lah film Indo yang menurut gua agak kurang
di alur ceritanya, terus di penokohannya juga sama tadi ini sama ada juga yang kayak gitu, kayak yang film apa ya, salah satu film Indo yang gue suka tuh yang Gundala itu the best. Itu gue belum nonton. Wah, lu kalau udah nonton Gundala best banget asli. Lu pengen, lu kalau lu udah nonton lu pasti pengen berkali-kali nonton tuh. Editingnya oke banget, bos. Jalan ceritanya memang nggak apa ya, menurut gua masih ada kurangnya, tapi itu udah oke banget gitu sebagai jalan cerita superhero Indonesia ya. Itu udah oke banget. Iya, soalnya itu salah satu superhero Indonesia kan sih. Iya. Dan kritiknya dapat banget asli. Kritik. Iya, di film itu Ada pesannya. pesan moral dari film itu dapat banget. Apa itu? Apa sih? Pokoknya ada ngeritik pemerintahnya deh. Kayak Udah gantengnya juga gimana sih? jadi kan dia tuh awalnya anak kecil, ya sih. Dari itu nyeritanya tuh dari kecil sampai gede. Nah, dari kecil tuh bapaknya tuh udah bukan anaknya. Ya. Si bapaknya tuh salah satu buruh pabrik gitu. Nah, buruh pabriknya ini sering didemo sama bapaknya ini sering memimpin demo ke pabrik ini. Oh ya. Nah, terus singkat cerita pas demo bapaknya ini ditusuk. Oh ya. Dari ditusuk pakai pisau, meninggal kan. Nah, pas nangis itu, pas ditusuk, adegan ditusuk itu lagi hujan. Nah, si Gundalanya itu nama Gundala tuh bukan Gundala, namanya tuh siapa ya? Lupa gua namanya, pokoknya nama orangnya tuh gua lupa. Nah, si anaknya ini ngedeketin bapaknya dong yang ketusuk. Nah, pas kesamber mental kan deket yang listrik. Nah, semenjak itu dia fobia sama petir. Ya kan? Singkat cerita dia tuh ditinggal sama ibunya. Jadi ibunya bilang mau ke kota apa, cuma sehari, tapi nggak balik-balik gitu. Nah, habis itu dia hidup sendirian. Baru pas hidup sendirian itu dia sempat kesambar petir lagi. Enggak, pas dia sakit kan, terus pas hujan tuh dia ketakutan gitu karena banyak petir gitu kan. Nah, pokoknya singkat cerita suatu hari dia mutusin buat keluar dari kontrakannya itu karena dia cuma sendiri kan, dan dia juga kelaparan. Akhirnya ya udah dia keluar, terus udah jadi gede. Nah, pas jadi gede tuh dia kerjanya jadi security di perusahaan koran kalau nggak salah deh. Ya, koran. Nah, mulai dari situ tuh dia kan emang jago bela diri kan. Nah, jadi waktu pas dia sebelum dia jadi satpam tuh, ada cerita yang skip. Dia sempat jadi gelandangan, pengamen gitu. Nah, pas jadi pengamen itu dia sempat ada yang ngajarin bela diri. Udah, terus cerita dia jadi gede, dia tuh sering awalnya dia tuh nggak mau nolongin orang. Maksudnya kalau misalkan ada orang dipalak, dia tuh lebih milih bodo amat. Sampai suatu ketika ada tetangga di rusunnya itu yang didatengin orang gitu lah. Belum habis baterainya. Iya, itu. Ya, pokoknya singkat cerita dia jadi Gundala itu. Oh, dari situ nungguin tetangganya tanah rusunnya itu. Pokoknya singkat. Makanya nonton di seru banget sih. Kritiknya, pokoknya di situ juga ada parlemennya. Asli, makanya itu kritiknya bagus banget. Oke. Kalau udah nonton itu? Ya, lu wajib nonton sih kalau kata gue. Soalnya nanti akan ada series
lain. Udah lah. Heeh. Enggak series series hero series superhero lain. Versi Indonesia. Iya, Masa? kan ada sekarang kan ada Bumi Langit Universe. Ini saya Serius? belum tahu itu. Bumi Langit Cinematic Universe DC. Itu Ma- PH. Ya kayak Marvel Cinematic Universe kan? Iya. Iya, Bumi Langit namanya. Seriusan? Serius. Malah sekarang ada kartu itunya, kartu gamenya. Makanya lu coba nonton di Chandra Leo deh. Udah pernah beberapa kali dibahas kok. Nah, itu seru banget. Nah, selanjutnya pemeran si Asih kan si Pevita Pierce. Waktu di akhir film Gundala itu nongol Sri Asihnya. Dan next film kayaknya Sri Asih. Kayaknya ya, cuma gua nggak tahu. Soalnya dia udah nongol di situ. Ya mungkin itu sebagai film selanjutnya, gua nggak ngerti juga. Pokoknya mantep banget asli. Editannya bagus. Ya udah mungkin itu aja ya karena udah panjang banget anjay. Berapa ini? Jembat tuh. Bisa Nah, belajar. sekali lagi gue mau ngasih tahu buat kalian yang tadi soal PO itu tanggal 17 sampai tanggal 28 Agustus dan harganya murah banget guys, cuma 110.000 gitu dan kalian udah mendapatkan kaos yang mantap banget lah, bagus banget lah, best. Nah jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa juga follow IG-nya JS Loop, follow IG-nya Bang Liga, Joshua Sinaga, jangan lupa follow IG-nya gue orang sibuk 69 dan subscribe juga tentunya di YouTube gue ya, di Den Fadli. Ya, pokoknya itu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pos 69. Dadah. Tak tarak tak dung dung dung. Terima kasih buat yang selalu mendengarkan. Salam pos 69.